Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Betul Bapak Ibu, mari kita simak renungan singkat pada pagi hari ini. Kalimat pertama dalam Injil pada hari ini sungguh mengungkapkan seperti apa Allah itu bagi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tanda dari kasih Allah adalah pengorbanan. Ia memberikan bagi kita dirinya sendiri, agar kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun sayangnya, kita lebih memilih untuk tetap hidup dalam belenggu dosa, menolak karunia Allah, menolak putra tunggalnya, menolak dirinya sendiri. Manusia memilih untuk menghuni penjara dosa, sebab sangkanya lebih nyaman berada dalam penjara dosa daripada hidup merdeka bersama Allah. Hal itu kita bisa lihat dalam dunia tempat kita tinggal. Kegelapan dan kejahatan lebih laris daripada terang dan kebaikan. Orang yang berbuat baik diberi hadiah karena kebaikan mulai menjadi sesuatu yang langka. Banyak orang masa bodoh dengan hidupnya dan seolah berprinsip tidak apa-apa hidup dikekang oleh dosa, asal saja itu nikmat adanya. Kita adalah bagian dari gereja, bagian dari komunitas orang-orang beriman akan Yesus. Hidup di dalam Yesus adalah hidup di dalam terang, karena hidup di dalam Allah sendiri. Jika kita disingkirkan, ditolak dan dihambat, janganlah berkecil hati. Kehadiran kita sesungguhnya adalah kesaksian bagi hidup yang benar, bagi hidup di dalam terang. Janganlah kita kalah dengan dunia ini, karena kita digunakan oleh Allah untuk menjadi pembawa terang bagi sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengangkat putramu yang tunggal ke tengah dunia. Melalui putramu ini, Engkau telah memberikan kepada kami akses ke surga dan menyambut kami ke dalam hidup kekal bersamamu, walaupun kami pantas dihukum karena dosa-dosa dan pemberontakan kami. Ya Bapa, kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan hari ini. Arahkanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar dalam Dikau kami memulai dan menyelesaikannya. Bimbinglah agar kami dapat bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin, dan jujur. Lebih-lebih agar kami dapat bekerja sama dengan Dikau dan sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.